Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, kembali lagi di mata kuliah Psikolinguistik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pembahasan antara hubungan otak dengan penyakit stroke. Iya, betul sekali. Tapi sebelum masuk ke materi, lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Kami ini dari kelompok Osgood yang beranggotakan siapa? Alda Manatul Haria, Dan Risma Solihanita, Meliana Anissa Putri, Afidah Yulia Setiani, Anas Ishanul Kulub, dan saya Sabar Stila dan teman saya Robi Adam Arafah. Nah, baik. Langsung saja kita membahas yang pertama di dalam hubungan antara otak dengan penyakit stroke. Yang pertama adalah otak manusia. Nah, memasuki pembahasan yang pertama, sebelum kita mengenali lebih jauh apa itu penyakit stroke, lebih baik kita mengenali tentang otak manusia. Dari segi ukurannya, berat otak manusia adalah antara 1 sampai 1,5 kg dengan rata-rata 1.330 gram. Untuk berat orang barat, ini hanyalah 2% dari berat badannya. Untuk manusia Indonesia, bahkan mungkin kurang dari itu. Akan tetapi, ukuran yang kecil ini menyedot sampai 15% dari seluruh peredaran darah dari jantung dan memerlukan 20% dari sumber daya metabolisme manusia. Dari data ini saja tampak bahwa otak memerlukan perhatian khusus dari badan kita, dan tentunya ada alasan mengapa demikian. Seluruh sistem syaraf terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama, tulang punggung yang terdiri dari sederetan tulang punggung yang bersambung-sambungan, yaitu adalah spinal cord dan B. otak. Otak itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, batang otak atau brain stem, dan 2 cortex cerebral atau cerebral cortex. Tulang punggung dan korteks cerebral ini merupakan sistem syaraf sentral untuk manusia. Segala awal yang dilakukan manusia, baik yang berupa kegiatan fisik maupun mental, dikendalikan oleh sistem syaraf ini. Batang otak terdiri dari bagian yang dinamakan medula, pons, otak tengah, dan cerebellum. Bagian-bagian ini terutama berkaitan dengan fungsi fisikal tubuh, termasuk pernafasan, detak jantung, gerakan, refleks, pencernaan, dan pemunculan emosi. Korteks cerebral ini menangani fungsi-fungsi intelektual dan bahasa. Nah, sudah mulai terlihat nih, bahasa ini dipengaruhi oleh apa saja. Korteks cerebral manusia terdiri dari 2 bagian, hemisfer kiri dan hemisfer bagian kanan. Kedua hemisfer ini dihubungkan oleh sekitar 200 juta fiber yang dinamakan corpus callosum atau corpus callosum. Hemisfer kiri mengendalikan semua anggota badan yang ada di sebelah kanan, termasuk muka bagian kanan. Sebaliknya, hemisfer kanan mengontrol semua anggota badan bagian sebelah kiri, dan termasuk juga wajah bagian kiri. Lobe ini tadi mungkin secara ilmiahnya bisa dikatakan lobus ya. Biar agak keren sedikit lah ya, jangan lobe tapi lobus. Nah, lobus ini mempunyai tugas sendiri-sendiri. Lobus frontal bertugas mengurusi ihwal yang berkaitan dengan kognisi. Lobus temporal mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pendengaran. Lobus occipital menangani ihwal penglihatan, dan lobus parietal mengurusi rasa somaistik, yakni rasa yang ada pada tangan, kaki, muka, dan lain sebagainya. Mungkin untuk lobus yang terakhir ini, jika teman-teman mengalami kesemutan, nah itu mungkin ada rasa dari lobus somaistik. Pada lobus frontal terdapat suatu daerah yang kemudian dikenal sebagai daerah Broca. Nama itu berasal dari seseorang ahli bedah syaraf dari Prancis yang bernama Pierre Paul Broca, yang hidup dari tahun 1824 dan 1880.
Jadi nama ini itu sebenarnya dari ahli syaraf yang berasal dari Prancis. Suatu saat dia menemukan seorang pasien Limbourg yang kehilangan kemampuan untuk berbicara. Pasien ini menderita gangguan bicara selama 21 tahun sejak dia berumur 31. Bila diajak bicara mengenai apapun itu, si pasien hanya akan meresponnya dengan kata sehingga atau kata tan. Akhirnya dia dikenal sebagai Mr. Tan. Oh, jadi dulu ada pasien dari Dr. Broca ini yang kalau ngomong, yang kalau berbicara itu hanya menjawab tan, sehingga dia dinamai Mr. Tan. Wah, sangat kreatif ya. Menjelang tahun 1863, Broca telah menyelidiki sekitar 20 kasus seperti yang diderita oleh Mr. Tan. Setelah melakukan berbagai operasi postmortem sesudah orang yang meninggal, akhirnya dia berkesimpulan bahwa kita berbicara dengan memakai hemisfer kiri. Daerah yang berkaitan dengan bicara ini sampai dikenal dengan nama daerah Broca. Seorang ahli lain dari Jerman, Karl Wernicke, yang hidup dari tahun 1884 sampai 1904, mempunyai pasien yang terkena gangguan bicara yang sifatnya berbeda dari pasien Dr. Broca tadi. Pasien ini dapat berbicara dengan lancar, akan tetapi mukanya tidak karuan. Waduh, bisa dibayangkan muka tidak karuan itu seperti apa. Begitu juga komprehensinya sangat terganggu. Setelah diteliti lebih lanjut, dari pasien ini dapat dan dibandingkan dengan pasien yang lain, maka disimpulkan bahwa di lobus temporal dan agak menjurus, ya agak menjorok ke daerah parietal, ada bagian yang berkaitan dengan komprehensi. Daerah ini kemudian dikenal dengan daerah Wernicke. Lagi-lagi daerah itu berasal dari dokter spesialis yang menangani gangguan bicara. Untuk menghubungkan apa yang kita dengar atau kita lihat dengan apa yang kita ujarkan, ada kelompok fiber yang dinamakan fasciculus arcuate, atau dalam bahasa Inggrisnya ada arcuate fasciculus. Tugas fiber-fiber ini adalah untuk mengkoordinir pendengaran, penglihatan, dan pemahaman yang diproses di daerah Wernicke dengan proses pengujaran yang dilakukan di daerah Broca. Di daerah Broca, agak ke belakang, ada jalur yang dinamakan korteks motor atau motor korteks dalam bahasa Inggris. Korteks ini bertugas untuk mengendalikan alat-alat ujar seperti lidah, terus rahang, bibir, gigi, dan pita suara. Pada lobus temporal terdapat korteks pendengar primer atau primary auditory cortex yang berfungsi untuk menanggapi bunyi yang didengar. Pada lobus occipital ini juga terdapat korteks yang serupa, yaitu korteks visual, tetapi tugasnya adalah untuk menanggapi apa yang dilihat. Jadi mulai dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu akan ditangkap oleh masing-masing korteks. Nah, mungkin gambaran singkat tentang otak manusia sampai situ. Tapi nanti ada Mbak Sabar Stila yang akan menjelaskan tentang fungsi lebih dalam mengenai otak. Penasaran? Tunggu saja. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, di dalam hemisfer kanan dan hemisfer kiri ini memiliki peranan yang berbeda-beda. Nah, pada hemisfer kiri ini, peran hemisfer kiri ini lebih berpikir kepada hal-hal yang logis, berurutan, verbal, linear, analisis, rasional, dan eksplisit. Nah, sedangkan hemisfer kanan ini mereka lebih berpikir ke hal-hal yang intuisi, lalu visual, kreatif, spesial, holistik, artistik, dan lebih ke humor. Nah, teman-teman di sini lebih dominan kemana nih, hemisfer kanan atau hemisfer kiri? Kalau teman-teman lebih sering berpikir ke hal-hal yang kreatif, itu berarti teman-teman hemisfer kanannya yang lebih dominan ya. Nah, tetapi sekarang karena kita sedang membahas tentang kebahasaan, yang berfungsi atau yang berperan di dalam kebahasaan
adalah hemisfer sebelah kiri. Nah, hemisfer sebelah kanan ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kebahasaan. Seperti itu. Nah, pada tahun 1949, WADA melakukan penelitian dengan memasukkan cairan kedua hemisfer ke hemisfer kanan dan kepada hemisfer kiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa hemisfer kiri ini ditidurkan, maka terjadilah gangguan wicara input. Kemudian pada tahun 1961 Kimura melakukan lagi tes namanya dysphotic listening test dengan memberikan input katakanlah kata da pada telinga kiri dan ba pada telinga kanan. Secara simultan hasilnya itu input yang masuk melalui telinga kanan lebih akurat dibandingkan suara yang masuk lewat telinga kiri. Nah, dari hasil sebuah operasi hemisfer retomi di mana suatu hemisfer ini diambil dan mencegah epilepsi, menunjukkan bahwa jika hemisfer kiri ini yang diambil ini, maka kemampuan berbahasanya orang itu menurun drastis. Nah, namun jika yang diambil hemisfer kanannya, maka orang tersebut masih bisa berbahasa meskipun tidak sempurna. Nah, dari semua uraian yang tadi setelah saya jelaskan, penelitian-penelitian itu pandangannya mengenai tidak sepenuhnya itu benar juga ya pada penelitian itu, karena hemisfer kanan pun ikut berperan dalam kebahasaan ternyata tuh. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika manusia lahir kedua hemisfer kanan dan hemisfer kiri, otak ini belum ada pembagian tugas. Nah, waktu kita dilahirkan ini, otak kita ini belum diberikan tugas atau lateralisasi. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya kasus-kasus di mana sebelum umur belasan ke bawah, yaitu umur 11, 12, 13 tahun seperti itu. Nah, seperti kasus pada anak yang cedera pada hemisfer kirinya dapat memperoleh bahasa seperti anak normal pada umumnya ya. Nah, hal inilah yang menunjukkan hemisfer kanan pun mampu untuk melakukan fungsi kebahasaan. Nah, terdapat hal-hal lain yang berkaitan dengan bahasa yang ditangani oleh hemisfer sebelah kanan. Nah, ketika orang-orang mempunyai gangguan pada hemisfer kanannya, ditemukan bahwa kemampuan mereka dalam mengurutkan peristiwa dan sebuah cerita ataupun narasi menjadi kacau. Nah, mereka tidak mampu lagi untuk menyatakan yang terjadi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, orang-orang tersebut juga mendapatkan kesulitan dalam menarik inferensi. Nah, hal ini terjadi ketika misalkan ada seorang mendengar atau membaca sebuah cerita tentang seorang laki-laki yang sering menelpon, menemui, mengajak pergi seorang perempuan. Nah, maka dia ini akan merasa kesulitan untuk menarik kesimpulan bahwa laki-laki tersebut menyukai perempuan itu. Nah, orang yang hemisfer kanannya terganggu juga tidak dapat mendeteksi kalimat ambigu yang seperti itu. Nah, kesulitan memahami metafora ataupun sarkasme. Jadi otak yang mengalami gangguan hemisfer kanan itu mereka juga akan kesulitan dalam memahami metafora atau sarkasme. Jadi ada orang-orang nih yang sarkas ngomongnya. Nah, yang memiliki gangguan di otak kanan ini mereka tidak paham apa yang dibicarakan gitu. Nah, intonasi kalimat interrogatif pun tidak dibedakan dari intonasi kalimat deklaratif, sehingga kalimat misalnya dia akan datang, nah dikiranya sebagai kalimat deklaratif, dia akan datang, bukan dia akan datang itu. Nah, dari semua yang dijelaskan tadi telah jelas ya bahwa hemisfer kanan juga mempunyai peran bahasa meskipun tidak sistematis seperti hemisfer sebelah kiri.
Nah, namun garis besar yang dapat diambil yaitu bahwa setiap hemisfer, entah hemisfer sebelah kanan atau hemisfer sebelah kiri, itu memegang peranan yang sangat penting. Tetapi memang tidak dipungkiri yang berkaitan dengan kebahasaan lebih dominan di bagian hemisfer sebelah kiri, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan bicara. Baik, kita akan membahas mengenai kaitan otak dengan bahasa. Nah, sebenarnya orang sudah lama nih ya berbicara mengenai otak dan bahasa. Sebenarnya otak dan bahasa ini sudah ada sebelum Masehi. Nah, ada penemu Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi telah berbicara soal hati yang melakukan hal-hal yang kini kita ketahui dilakukan oleh sebuah otak nih. Nah, ada juga seorang pelukis yang bernama Leonardo da Vinci itu menemukan keterkaitan bahasa dengan otak. Nah, namun titik tolak yang umum dipakai adalah setelah penemuan yang dilakukan oleh Broca dan Wernicke. Nah, pasti teman-teman yang sudah belajar psikolinguistik tidak asing dengan kata-kata dengan Wernicke dan Broca ya. Setelah itu bahwa otak ini memiliki peranan yang sangat penting dalam bahasa. Nah, apabila input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi-bunyi itu ditanggapi oleh lobus temporal. Nah, khususnya oleh korteks premier pendengaran. Nah, setelah diterima, dicerna dan diolah oleh korteks premier. Nah, seperti ini, maka bunyi-bunyi bahasa tadi ini dikirim ke area Wernicke untuk dipilah-pilah. Nah, di daerah ini bunyi-bunyi ini dipilah-pilah dulu. Nah, menjadi suku kata, lalu kata, frasa, klausa, bahkan menjadi sebuah kalimat. Nah, setelah itu ditransferlah ke daerah Broca. Nah, di daerah Broca ini mulailah proses yang namanya proses penanggapan. Nah, proses penanggapan ini setelah diputuskan tanggapan verbal, nah verbal itu bunyinya seperti apa? Maka daerah Broca ini memerintahkan kepada motor korteks. Nah, motor korteks ini untuk melakukan perintah tersebut. Nah, proses pelaksanaan di motor korteks ini juga tidak sederhana, teman-teman. Nah, setelah itu di daerah Broca ini mengalami proses yang namanya proses penanggapan. Nah, setelah diputuskan tanggapan verbal itu bunyinya ya seperti apa makna daerah Broca. Itu memerintahkan motor korteks untuk melaksanakannya. Nah, proses pelaksanaan di motor korteks ini juga tidak sederhana. Untuk suatu ujaran ada minimal 100 otot dan 140.000 rentetan neuromuskuler yang terlibat. Nah, motor korteks juga harus mempertimbangkan tidak hanya urutan kata dan urutan bunyinya saja, tetapi juga urutan arif fitur-fitur pada tiap bunyinya. Pada tiap bunyi yang harus diujarkan. Nah, ambillah perkataan, misalnya contohnya pada kalimat dia belum pulang. Nah, pada kalimat itu, pada contoh kalimat dia belum pulang. Nah, karena bunyi D mempunyai fitur voice, lalu alveolar, lalu nasal, maka motor korteks itu harus memerintahkan pita suara untuk bergetar kurang lebih 30 milidetik lebih awal daripada perintah-perintah yang lain. Nah, hal ini itu disebabkan karena pita suara letaknya ini paling jauh dibandingkan dengan alat-alat penyuara yang lainnya. Nah, sebaliknya untuk bunyi P pada kata pulang di kalimat dia ini pulang, pita suara harus diperintahkan untuk bergetar paling awal itu 25 milidetik setelah bunyi P diucapkan.
Nah, ini itu untuk menjamin bahwa bunyi bilabial yang keluar itu benar-benar huruf P dan bukan huruf B gitu. Nah, perpindahan dari bunyi D ke I dan kemudian ke A untuk kata dia. Nah, juga memerlukan koordinasi yang sangat akurat. Ujung lidah yang menempel pada daerah alveolar di mulut untuk D yang kemudian harus dengan tepat berubah bentuk menjadi lengkungan dan tinggi depan untuk huruf I. Misalnya, harus dikoordinasikan dengan rapi sekali sehingga hasilnya ini benar-benar mencerminkan bunyi yang natif. Tanpa ketepatan ini, pembicara ini akan terdengar seperti orang asing. Nah, bila input yang masuk bukan dalam bentuk lisan, tetapi dalam bentuk tulisan, maka jalur prosesnya itu juga berbeda, teman-teman. Nah, masukan tidak ditanggapi oleh korteks premier pendengaran, tetapi oleh korteks visual di lobus occipital. Nah, masukan ini tidak langsung dikirim ke daerah Wernicke, tetapi harus melewati gyrus angular dulu yang mengkoordinasikan daerah pemahaman dengan daerah occipital. Nah, setelah tahap ini, prosesnya ini sama. Ya, ini input tadi difahami dulu oleh daerah Wernicke, kemudian dikirim ke daerah Broca, lalu bila perlu juga ditanggapi oleh verbal dulu. Nah, bila tanggapannya juga visual, maka informasi ini dikirim ke daerah partikel untuk diproses visualisasinya. Setelah kita mengetahui macam-macam fungsi dari mungkin hemisfer kanan, hemisfer kiri, dan seluk-beluk bagian otak, kita sekarang memasuki materi di mana mengenal tentang gangguan bicara. Seperti dikatakan sebelumnya, meskipun ukuran otak hanya maksimal 2% dari seluruh ukuran badan, tapi ia menyedot banyak sekali energi, kurang lebih ya 15% dari seluruh aliran darah dan 20% dari sumber daya metabolik tubuh. Apabila aliran darah pada otak tidak cukup, atau ada penyempitan pembuluh darah, ataupun gangguan lain yang menyebabkan jumlah oksigen yang diperlukan berkurang, maka ia akan terjadi kerusakan pada otak. Penyakit yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah, tersumbatnya pembuluh darah, atau kurangnya oksigen pada otak, ini adalah penyakit yang sering kita dengar, yaitu penyakit stroke. Untuk contoh penyakit stroke, akan ada videonya. Seperti ini. Saya penderita penyakit stroke. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat tahajud. Tiba-tiba saya di kamar mandi terjatuh. Ical satu-satunya putra saya. Nah, itu tadi video contoh orang atau bapak-bapak ya yang menderita penyakit stroke. Nah, stroke ini mempunyai berbagai akibat karena adanya kontrol saling silang ya, kontrol silang dari hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Maka stroke yang terdapat pada hemisfer kiri atau kalau menyebabkan gangguan fisik akan menyebabkan gangguan pada belahan badan sebelah kanan. Jadi kalau hemisfer kiri rusak, maka akan terjadi gangguan di tubuh bagian kanan. Karena silang tadi ya, hemisfer kanan dan kiri. Sebaliknya, kalau stroke itu terjadi pada hemisfer kanan, maka bagian kiri tubuhlah yang akan terganggu. Masih sama nih konsepnya, menyilang-nyilang gitu ya. Akibat penyakit stroke juga ditentukan oleh letak kerusakan pada hemisfer yang bersangkutan. Pada umumnya, kerusakan pada hemisfer kiri mengakibatkan munculnya gangguan. Gangguan macam apa? Yang ditimbulkan oleh persisnya di mana kerusakan itu terjadi. Gangguan bicara yang disebabkan oleh stroke dinamakan afasia atau kalau Inggrisnya apasia.
Nah, Robi akan menjelaskan macam-macam afasia tersebut. Selanjutnya, Robi akan menjelaskan macam-macam afasia. Afasia tadi adalah gangguan bicara yang disebabkan oleh stroke. Ada berbagai macam afasia, tergantung pada daerah mana di hemisfer kita yang kena stroke. Berikut adalah beberapa macam yang sangat umum ditemukan. Yang pertama, ada afasia Broca. Kerusakan yang umumnya disebut lesion ini terjadi pada daerah Broca. Karena daerah ini berdekatan dengan jalur korteks motor maksud Robi, maka yang sering terjadi adalah bahwa alat-alat ujar termasuk bentuk mulut menjadi terganggu. Kadang-kadang mulut bisa mencong. Afasia Broca menyebabkan gangguan pada perencanaan dan pengungkapan ujaran. Kalimat-kalimat yang diproduksi terpatah-patah. Karena alat penyuara juga terganggu, maka seringkali adjektiva tidak jelas atau lafalnya tidak jelas. Kata-kata dari kategori sintaktik utama seperti nomina, verba, dan adjektiva tidak terganggu, tetapi pasien kesusahan dengan kata-kata tersebut karena gangguan fungsinya. Pasien bisa mengingat dan mengucapkan nomina be atau nomina which, tetapi dia kesusahan mengingat dan mengatakan be atau which. Kalimat-kalimat dia juga banyak yang tanpa infleksi atau afiks. Yang kedua adalah aphasia Wernicke. Letak kerusakan adalah pada daerah Wernicke, yakni bagian agak belakang dari lobus temporal. Korteks-korteks lain yang berdekatan juga bisa ikut kena. Penderita aphasia ini lancar dalam berbicara dan bentuk sintaksisnya juga cukup baik. Hanya saja kalimat-kalimatnya susah dimengerti karena banyak kata yang tidak cocok maknanya dengan kata-kata sebelum dan sesudahnya. Hal ini disebabkan karena penderita aphasia ini sering keliru dalam memilih kata-kata fire atau kata-kata bisa yang digantikan dengan cair, carrot, cabbage, dan sebagainya. Penderita aphasia juga mengalami gangguan dalam komprehensi lisan. Penderita aphasia yang satu ini, dia tidak mudah atau susah memahami apa yang dia katakan sendiri. Selanjutnya adalah aphasia anomik. Kerusakan otak terjadi pada bagian depan dari lobus parietal atau pada batas antara lobus parietal dengan lobus temporal. Gangguan bicaranya tampak pada ketidakmampuan penderita untuk mengkaitkan konsep. Jadi dia kesusahan dalam membicarakan atau mengucapkan konsep dan bunyi atau kata yang mewakilinya. Jadi, kalau kepada pasien ini diminta untuk mengambil benda yang bernama gunting, dia akan bisa melakukannya. Akan tetapi, kalau kepadanya ditunjukkan gunting, dia tidak dapat mengatakan nama benda itu. Waduh, susah juga ya kalau terkena penyakit ini. Yang selanjutnya ada aphasia global. Pada aphasia ini kerusakan terjadi pada satu atau dua daerah saja, tetapi di beberapa daerah yang lain kerusakan bisa menyebar dari daerah Broca melewati korteks motor menuju ke lobus parietal dan sampai ke daerah Wernicke. Luka yang sangat luas ini tentunya mengakibatkan gangguan fisikal dan verbal yang sangat besar. Dari segi fisik, penderita bisa lumpuh di sebelah bagian kanan, mulut bisa mencong, dan lidah bisa menjadi tidak cukup fleksibel. Dari segi verbal, dia bisa kesusahan memahami ujaran orang. Ujaran dia tidak mudah dimengerti orang tentunya. Dan kata-kata dia tidak diucapkan dengan cukup jelas. Yang selanjutnya ada aphasia konduksi. Bagian otak yang rusak pada aphasia macam ini adalah fiber-fiber yang ada pada fasciculus arcuat yang menghubungkan lobus frontal dengan lobus temporal. Karena hubungan daerah Broca di lobe frontal yang menangani produksi dengan daerah Wernicke di lobe temporal yang menangani komprehensi terputus, maka pasien aphasia konduksi tidak dapat mengulang kata yang baru saja diberikan kepadanya. Dia dapat memahami apa yang dikatakan orang. Misalnya nih ada contoh, dia akan dapat mengambil pena yang terletak di meja.
kalau disuruh. Dia juga akan dapat berkata pena itu di meja, tetapi dia tidak akan dapat menjawab secara lisan pertanyaan di mana penanya. Bisa terjadi dia ditanya tentang A, yang dijawab adalah tentang B atau C. Jadi ya seperti tidak nyambung gitu penjawabannya. Di samping keempat macam afesia di atas, ada pula bentuk-bentuk gangguan bicara yang lain. Seperti disatria adalah gangguan yang berupa lafal yang tidak jelas, tetapi ujarannya utuh. Gangguan seperti ini terjadi karena bagian yang rusak pada otak hanyalah korteks motor saja. Sehingga mungkin hanya lidah, bibir, atau rahangnya saja yang berubah. Agnosia atau demensia adalah gangguan pada pembuatan ide. Penderita tidak dapat memformulasikan ide yang akan dikatakan dengan baik, sehingga isi ujaran bisa loncat-loncat ke sana kemari. Afeksia, maksud Robi adalah aleksia. Aleksia adalah hilangnya kemampuan untuk membaca, sedangkan agafia adalah hilangnya kemampuan untuk menulis huruf-huruf yang normal. Kedua penyakit ini disebut pula sebagai disleksia. Jadi itu ada beberapa macam penyakit yang bisa menyebabkan terjadi gangguan berbicara ataupun menulis. Yang kedua, ada akibat lain dari stroke. Pengaruh stroke tidak terbatas hanya pada gangguan bicara. Penderita apraksia misalnya saja ada gangguan-gangguan lain yang tidak langsung berkaitan dengan bahasa. Penderita apresiasi misalnya tidak dapat melakukan gerak-gerakan tertentu, seperti memindahkan mainan dari tempat A ke tempat B. Meskipun dia tidak menderita cacat lumpuh tangan, penderita akan tetap kesusahan dalam memindahkan suatu benda ke tempat lain. Orang yang kena stroke juga dapat kehilangan ingatannya. Penderita anterograde amnesia mengalami kerusakan pada bagian otak yang dinamakan hipokampus. Kerusakan ini menyebabkan dia tidak mampu untuk menyimpan informasi. Informasi yang baru hanya dapat disimpan untuk jangka waktu beberapa menit saja. Sesudah itu dia tidak ingat lagi. Jadi bisa dikatakan bahwa pasien ini menderita penyakit yang tidak bisa menyimpan memori cukup lama. Sesudah itu kerusakan pada hipokampus juga menyebabkan retrograde amnesia, yakni penyakit yang membuat dia tidak ingat masa lalu. Jadi dia seperti lupa akan kejadian masa lalu. Dia ingat di mana ia tinggal, tapi dia tidak ingat di mana barang yang dia simpan di beberapa menit yang lalu, dan sebagainya. Stroke juga dapat menyebabkan penyakit prosopagnosia, yakni ketidakmampuan untuk mengenal wajah. Penderita penyakit ini tidak kenal istri, anak, ataupun yang pernah datang di dalam hidupnya. Aduh, kalau yang terakhir ini agak serem ya. Dia lupa dengan orang tua, kan repot. Dari gambaran di atas dapat dipahami mengapa pada orang yang kena stroke muncul bermacam-macam penyakit yang berbeda dari satu ke yang lainnya. Ini semua tergantung pada persisnya daerah yang terserang. Dalam hal merespon, misalnya orang yang kena afasia broca tidak bisa menjawab secara lisan, tetapi kalau daerah untuk tulisannya masih utuh, dia bisa menjawab dengan cara menulis. Orang yang korteks pendengarannya terserang, tetapi korteks visualnya masih dapat menerima input lewat tulisan dan seterusnya. Jadi setiap ada kekurangan, pasti masih ada kelebihan yang dipunyai oleh masing-masing manusia. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang macam-macam gangguan bicara, dan tadi teman saya Sabar Stila juga sudah menjelaskan seluk-beluk dari otak yang ada. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok Osgood. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah belajar bersama dengan kita kelompok Osgood. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.